Halo teman-teman AP, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Akustik, analisis dan diskusi terkait administrasi publik. Dan pada episode ketiga ini masih akan dibahas oleh saya, Tarin Azria, yang akan membahas tentang teori-teori pembangunan. Oleh karena itu, silakan menyaksikan video ini. Pembahasan terkait pembangunan suatu negara telah berlangsung sedari dulu, yang dibuktikan dengan adanya perkembangan teori pembangunan. Beberapa teori pembangunan diantaranya adalah: pertama, teori klasik, yang muncul di akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19, yang berfokus untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di suatu negara. Contohnya adalah teori dari Adam Smith yang merupakan bapak ekonomi modern. Adam Smith berpendapat bahwa negara sebaiknya melakukan kebijakan laissez-faire, yaitu kebijakan yang akan memaksimalkan pembangunan ekonomi suatu negara. Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis dan berarti biarkan saja terjadi apa adanya. Artinya, terdapat kebebasan yang maksimal bagi para pelaku perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, Adam Smith menyarankan adanya spesialisasi atau pembagian kerja yang dapat meningkatkan keterampilan pekerja, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Kedua, teori neoklasik, yaitu teori yang berkembang berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi. Pelopor teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Wiseman. Menurut Solow dan Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk. Selain itu, sistem ekonomi seharusnya berdasarkan kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi, mekanisme pasar, dan persaingan bebas. Ketiga, teori pembangunan berimbang, yaitu merupakan kebijakan yang mengharuskan adanya pembangunan serentak dan harmonis dari berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian, sektor industri, sektor dalam negeri, sektor ekspor, dan lain-lain, sehingga diharapkan semua sektor dapat tumbuh bersama. Jika semua sektor dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga yang terserap akan semakin besar, sehingga masyarakat akan memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemudian, daya beli masyarakat akan meningkat dan pendapatan negara pun akan bertambah. Rosenstein berpendapat bahwa melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, dan juga untuk meningkatkan pendapatan di daerah tersebut, sehingga pembangunan akan lebih berimbang. Keempat, teori pembangunan tidak berimbang yang dikemukakan oleh Albert Hirschman. Hirschman berpendapat bahwa dalam proses pembangunan perlu ada prioritas investasi, yaitu harus menentukan sektor andalan berdasarkan kaitan industrial ke depan maupun ke belakang. Hal ini disebabkan karena tidak semua negara memiliki kemampuan modal yang sama untuk bisa membangun semua sektor dalam waktu bersamaan. Dengan demikian, suatu negara akan fokus membangun sektor andalannya, misalkan berfokus dalam membangun sektor industri saja. Kelima, teori pembangunan Basic Need Approach atau teori kebutuhan dasar. Tokohnya adalah Gunnar Myrdal. Kebijakan pembangunannya berfokus kepada memenuhi kebutuhan dasar rakyat miskin. Contohnya, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin. Keenam, teori people center atau teori pembangunan manusia, yaitu teori yang berfokus pada perkembangan, kesejahteraan, persamaan, dan keberlanjutan pada masyarakat. Contohnya adalah dengan melakukan pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang dan mengaktualisasikan potensinya secara lebih besar. Ketujuh, teori dependensi, yaitu teori yang menyatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut. Kemiskinan dan keterbelakangan tersebut justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dikarenakan adanya campur tangan dan dominasi negara maju dalam pembangunan di negara dunia ketiga. Negara-negara yang miskin dan terbelakang kemudian dilabeli sebagai negara pinggiran. Sedangkan negara-negara maju yang telah mapan ekonominya disebut sebagai negara metropolitan. Negara pinggiran ini berfungsi untuk mensuplai barang mentah yang dibutuhkan oleh industri besar di negara metropolitan. Kemudian,
negara metropolitan akan mengolah barang mentah tersebut, lalu menjualnya dalam bentuk barang jadi kepada negara pinggiran. Kedelapan, teori sistem dunia. Menurut Immanuel Wallerstein, teori sistem dunia merupakan sistem global dengan hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Teori sistem dunia tidak sepakat dengan teori dependensi yang hanya membagi negara menjadi dua jenis, yakni negara metropolitan dan negara pinggiran. Menurut teori sistem dunia, wilayah dunia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pertama, negara pusat atau senter yang maju dan dominan. Negara pusat adalah negara-negara yang selama ini menjadi pusat bisnis, keuangan, teknologi, perdagangan internasional, dan juga mengendalikan perekonomian dengan sistem kapitalis. Contohnya adalah negara Amerika Serikat yang saat ini menjadi salah satu negara paling maju dan dominan di dunia. Kedua, negara semi pinggiran atau semi periferi. Negara semi pinggiran adalah negara-negara yang lebih maju jika dibandingkan dengan negara-negara pinggiran. Negara ini sudah mampu mengembangkan industri, perdagangan, dan kondisi perekonomiannya yang cukup kuat. Namun, negara ini belum bisa melepaskan ketergantungannya dari negara pusat, apalagi menyamainya. Contohnya adalah negara Indonesia yang secara bertahap sudah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik daripada negara pinggiran. Ketiga, negara pinggiran atau periferi yang memiliki ketergantungan dan keterbelakangan. Negara pinggiran adalah negara-negara yang memiliki status ekonomi terbelakang, memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tata pemerintahan yang buruk, serta tatanan sosial yang rapuh. Negara-negara ini merupakan pemasok bahan mentah untuk keperluan industri sekaligus tempat pemasaran produk industri dari negara-negara maju. Dengan demikian, ada hubungan ketergantungan antara negara pinggiran dengan negara maju. Misalkan, kondisi di Amerika Latin yang bergantung kepada Amerika Serikat. Demikian pemaparan terkait teori-teori pembangunan. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Kemudian saya pribadi juga mohon maaf apabila selama proses pemaparan masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Dan untuk episode selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen yang lain atau bisa berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa dan salam akustik, analisis dan diskusi terkait administrasi publik.